Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata billah. Amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan solehah semuanya, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kisah anak soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga salat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Anak-anakku yang soleh dan solehah semuanya, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemarin sampai kisah kematian Rasulullah SAW. Berikutnya adalah setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Artinya menjadi pemimpin anak-anak semuanya. Khalifahnya sebagai pemimpin. Jadi setelah Rasulullah SAW dimakamkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan kepada seluruh sahabat bahwa Rasulullah SAW telah memilih Abu Bakar adalah sahabat terbaik Rasulullah SAW. Jadi Umar bin Khattab sendiri mengumumkan kepada para sahabat bahwa sahabat terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Untuk apa? Untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW meninggal. Maka para sahabat radhiyallahu anhum mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dan pemimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW. Jadi khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga datang terlambat. Dia pun akhirnya mengangkat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah khalifah yang pertama dalam Islam. Ini anak-anakku yang soleh-solehah semuanya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah, sebagai pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Setelah diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu naik ke atas mimbar. Lalu ia berceramah yang isinya, "Wahai saudara-saudara sekalian, aku ditunjuk untuk memimpin kalian." Ini Abu Bakar As-Siddiq berceramah di atas mimbar kepada para sahabat dengan mengucapkan, "Wahai saudara-saudara sekalian, aku ditunjuk untuk memimpin kalian. Jika aku berbuat baik, bantulah aku. Jika aku berbuat baik, bantulah aku. Namun jika aku berbuat buruk, luruskanlah aku." Ini Abu Bakar menyampaikan kepada para sahabat, jika aku berbaik, jika aku baik, maka bantulah aku. Dan jika aku berbuat buruk, luruskanlah aku. Kata beliau, kejujuran adalah amanah dan dusta adalah pengkhianatan. Jadi mengingatkan kepada kita juga tentang pentingnya menjaga amanah dan bahayanya dusta. Aku hanyalah pengikut sunnah Rasul dan bukan pembuat hal yang baru. Abu Bakar Siddiq menyampaikan, aku hanyalah pengikut Rasulullah dan bukan pembuat hal yang baru. Karena itu, jika aku berlaku lurus, ikutilah aku, dan jika aku menyimpang, luruskanlah aku. Subhanallah. Ini pidato Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah diangkat sebagai khalifah, sebagai pemimpin, yang menunjukkan bahwa dia berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW dan siap untuk diluruskan jika tidak lurus. Inilah sosok seorang pemimpin yang seharusnya demikian. Dia siap mendapatkan nasihat atau masukan dari siapapun. Kemudian, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pada saat itu Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga istri Ali bin Abi Thalib, sedang sakit. Jadi Fatimah radhiyallahu anha itu istrinya Ali bin Abi Thalib. Saat itu beliau sakit. Kemudian Abu Bakar menjenguknya dan meminta maaf kepada Fatimah radhiyallahu anha jika ada kesalahan-kesalahan pada dirinya. Jadi Abu Bakar datang menjenguk Fatimah radhiyallahu anha ketika beliau sakit dan meminta maaf kepadanya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, tidaklah aku meninggalkan kampung halaman, seluruh harta, keluarga dan kerabat, melainkan demi mencari ridho Allah dan ridho Rasulullah SAW dan ridho kalian." Subhanallah, ini Abu Bakar As-Siddiq datang jauh-jauh meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, anak-anak, dan mencari ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencari ridho kalian. Maka dia minta maaf kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah pun radhiyallahu anha memberikan maaf kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau sangat tawadhu. Bahkan beliau minta maaf kepada Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ada adik yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berita meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung tersebar ke seluruh kabilah Arab. Ketika mereka mendengarnya, banyak dari mereka yang keluar dari Islam. Mendengar Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, banyak dari umat Islam ini yang keluar dari Islam. Sebagian mereka yang masih Islam tidak lagi melaksanakan sholat Jum'ah dan tidak membayar zakat. Ada sebagian yang dia masih Islam tapi dia tidak mau sholat jamaah. Ada semuanya. Dan kemudian tidak mau bayar zakat. Nah ini ujian yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ujian yang dihadapi oleh beliau radhiyallahu anhu. Mereka menganggap bahwa Islam itu hanya ada pada waktu Rasulullah SAW hidup saja. Jadi mereka anggap bahwasanya Islam itu ketika Rasulullah SAW masih hidup. Maka akhirnya mereka ada yang murtad, keluar daripada Islam. Ada yang masih Islam tapi mereka enggan untuk sholat berjamaah. Ada yang Islam untuk menunaikan zakat. Padahal anak-anak saleh semuanya zakat hukumnya wajib bagi seorang muslim. Maka Abu Bakar mendapatkan tantangan dengan kondisi yang seperti ini. Anak-anakku yang sekalian yang rahimani wa rahimakumullah ajmain, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau mengirim pasukan perang ke negeri Syam untuk memerangi kerajaan Romawi. Beliau menunjuk seorang pemuda bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu menjadi panglima perang. Jadi Usamah bin Zaid ditunjuk oleh Nabi SAW sebelum wafat untuk menjadi panglima besar dalam peperangan menyerang Romawi. Di tengah perjalanannya, mereka mendengar berita wafatnya Rasulullah SAW. Ketika tengah melaksanakan peperangan melawan Romawi ini, maka mereka mendengar wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat jadi khalifah, beliau tetap memerintahkan Usamah radhiyallahu anhu untuk melanjutkan perjalanannya menuju Syam dan berperang melawan orang-orang Romawi. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Abu Bakar memerintahkan kepada Usamah bin Zaid ini untuk menjadi panglima perang melawan orang-orang Romawi. Inilah kondisi di mana Abu Bakar ketika menjadi khalifah.
yang melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian mengambil sikap untuk memerangi orang-orang yang murtad. Apa itu murtad? Murtad artinya adalah keluar dari Islam. Dia keluar daripada Islam. Maka Abu Bakar segera mengambil sikap. Mengambil sikap untuk mengajak mereka agar kembali kepada Islam. Dan yang tidak mau diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah, beliau radhiyallahu anhu menghadapi cobaan yang sangat besar. Banyak suku Arab yang keluar daripada Islam. Ini cobaan yang besar. Bagaimana tidak? Yang tadinya pada masuk Islam, mereka semangat, kemudian malah ketika meninggal Nabi Muhammad SAW dan khalifah adalah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, banyak orang-orang yang keluar daripada Islam. Ini ujian yang besar buat beliau. Namun beliau radhiyallahu anhu tetap dengan keimanan yang sangat kuat dan menginginkan tegaknya Islam seperti pada masa Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq punya tekad yang kuat. Bagaimana biar Islam tetap jaya? Itu. Sebagaimana pada zaman Nabi SAW. Bagaimana biar mereka tetap menjaga keimanannya, keislamannya. Maka Abu Bakar As-Siddiq punya tekad yang kuat, yang besar, luar biasa. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengajak kembali suku-suku yang telah murtad. Untuk apa? Untuk kembali kepada Islam. Dia ajak semuanya, ayo kembali kepada Islam. Ajaran yang benar, ajarannya Rasulullah SAW. Ya, diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Abu Bakar mengajak kembali suku-suku yang telah murtad untuk kembali kepada Islam. Beberapa dari mereka ada yang kembali ke Islam dan ada juga yang murtad. Jadi ketika diajak, ada yang mau kembali kepada Islam, ada yang dia tetap murtad. Ini anak-anakku sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga keislaman kita. Jadi ada yang tetap murtad. Akhirnya dalam kondisi seperti ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi suku Arab yang murtad. Jadi tadi ada yang tetap Islam, ada yang dia murtad kembali kepada ajaran orang-orang kafir, alias keluar dari Islam. Maka yang murtad ini diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya pada bulan Jumadil Akhir tahun 11 Hijriah, Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama pasukan yang terdiri atas penduduk Madinah pergi ke perkampungan orang-orang Arab Badui di sekitar Madinah yang telah murtad. Jadi Abu Bakar As-Siddiq pergi ke sebuah tempat, ke suku Badui ini di daerah Madinah, mengunjungi orang-orang yang sudah pada murtad, yang telah murtad. Selain keluar dari Islam, mereka juga berusaha menyerang kota Madinah. Jadi mereka sudah keluar dari Islam dan mereka malah berusaha menyerang kota Madinah. Ini fitnah, ujian besar bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun apa? Namun sebelum matahari terbit, orang-orang murtad itu justru berlarian kabur dari kampungnya. Ketika mau menyerang, sebelum matahari terbit, orang-orang murtad itu justru berlarian kabur dari kampungnya. Subhanallah ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang Islam. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengejar orang-orang murtad itu sampai ke daerah Al-Qassah, di dekat kota Madinah. Sampai di sana Ali bin Abi Thalib meminta Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk kembali ke Madinah dan menunjuk panglima perang. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mempunyai usulan agar Abu Bakar As-Siddiq menunjuk seorang panglima perang untuk memaring orang-orang yang murtad ini. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjuk Khalid bin Walid. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memimpin pasukan memerangi orang-orang murtad di Al-Qassah dan daerah lainnya.
Inilah kemenangan pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjuk seorang panglima, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sebagai pemimpin panglima untuk memerangi orang-orang murtad. Yang akhirnya walhamdulillah kemenangan diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid menerima perintah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memerangi orang-orang yang murtad. Dari Dzulqassah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pergi ke daerah lain untuk memerangi kaum murtad yang komandannya bernama Tulaihah al-Asadi. Jadi ada orang yang tokoh dari kalangan orang-orang yang murtad itu bernama Tulaihah al-Asadi. Khalid bin Walid berusaha menyerangnya. Maka Khalid bin Walid ini radhiyallahu anhu memerangi Tulaihah di daerah Busahah. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berhasil mengalahkan pasukan Tulaihah. Jadi dikalahkan pasukannya Tulaihah oleh siapa tadi? Khalid bin Walid. Tetapi Tulaihah berhasil kabur dengan istrinya ke negeri Syam. Yang tadi Tulaihah adalah tokoh yang dia ikut golongan orang-orang yang murtad. Kemudian dia kabur ke negeri Syam. Akhirnya subhanallah, Tulaihah bertaubat dan masuk Islam kembali. Alhamdulillah. Tulaihah bertaubat dan masuk Islam kembali. Namun dia malu menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah namanya iman Islam. Ya, iman itu atau hati itu berbolak-balik. Tadinya muslim, kemudian dia murtad, kemudian kembali kepada Islam lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman dan Islam kita semuanya. Ini yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak orang-orang yang murtad, orang pada kembali kekafiran, alias keluar daripada Islam, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kondisi berikutnya adalah ada orang-orang yang muslim, dia masih Islam anak-anak semuanya. Jadi masih Islam, tapi kami ceritakan tadi di depan, ada yang enggan sholat berjamaah, ada yang enggan dia untuk melaksanakan zakat, untuk menunaikan zakat, dia nggak mau. Maka Abu Bakar pun mengambil sikap untuk memerangi siapa? Orang-orang yang enggan menunaikan zakat. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu memang sangat sabar dan gigih dalam menegakkan Islam dan ajaran Rasulullah SAW. Selain banyak suku-suku yang murtad, banyak pula orang-orang Islam yang tidak mau membayar zakat. Mereka beralasan bahwa zakat itu hanya diberikan kepada Rasulullah SAW saja. Jadi tadi dijelaskan bahwa banyak yang murtad dan juga banyak orang-orang masih muslim, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Alasannya zakat itu hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah SAW sudah meninggal, maka dia tidak mau memberikan zakat. Ya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku akan memerangi orang yang membedakan sholat dengan zakat. Ini sikap tegas Abu Bakar As-Siddiq. Aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara zakat dengan sholat. Akan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka pun diperangi. Jadi orang yang tidak mau membayar zakat akan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka saya katakan tadi bahwasanya zakat merupakan kewajiban seorang muslim, dan ini merupakan rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang ketiga. Jadi rukun Islam ada 5. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Ini membayar zakat bagian daripada rukun Islam anak-anak semuanya. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima, haji ke Baitullah jika mampu. Nah,
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapat ujian bahwa penduduknya yang masih muslim tidak mau membayar zakat, akhirnya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian anak-anak yang soleh dan solehah semuanya, dimanapun Anda berada, berikutnya adalah ujian. Apa? Muncul nabi palsu di Yaman. Munculnya nabi palsu di Yaman. Orang mengaku-ngaku nabi di Yaman ada. Jadi adik-adikku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari sebelum Rasulullah SAW meninggal, ada seseorang yang dijuluki Aswad Al-Ansi. Jadi bahkan ini muncul sebelum Nabi SAW meninggal. Ada seseorang yang dijuluki Aswad Al-Ansi, mengaku sebagai nabi di negeri Yaman. Dia mengaku sebagai nabi. Bahkan muncul sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Ini ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Nama aslinya adalah Ablah bin Ka'ib. Ablah bin Ka'ib namanya ini. Mengaku sebagai nabi. Maka Aswad mengaku dirinya sebagai nabi. Bahkan banyak penduduk Yaman yang lemah iman menjadi pengikutnya. Ketika Aswad ini mengaku sebagai nabi, ternyata banyak pengikutnya juga. Terutama orang-orang yang lemah imannya mempercayai kalau Aswad ini sebagai nabi. Yang jumlahnya mereka mencapai 700 orang. Banyak kan? 700 orang dia mengakui menjadi pengikutnya Aswad ini. Mereka menyerang dan berusaha membunuh para sahabat di negeri Yaman. Lebih kejam lagi malah. Mereka ini, pengikutnya Aswad ini, mereka itu akan menyerang para sahabat dan membunuh para sahabat yang ada di negeri Yaman. Nah, ini adalah ujian yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ini muncul ketika Rasulullah SAW sebelum wafat. Maka Rasulullah SAW mendengar berita munculnya nabi palsu itu. Kemudian Rasulullah SAW mengirim surat kepada Mu'ad bin Jabal. Kepada siapa? Mu'ad bin Jabal. Mendengar kalau di Yaman itu ada nabi palsu, seorang yang mengaku dia sebagai nabi, itu Aswad tadi. Akhirnya Rasulullah SAW mengirim surat kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang sedang berada di Yaman untuk menghabisi musuh Allah ini. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, berarti itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Mu'ad bin Jabal yang beliau radhiyallahu anhu ditugas oleh Rasulullah berdakwah di daerah Yaman untuk menghabisi orang-orang tadi yang mengaku sebagai nabi. Para sahabat yang berada di sana pun menggalang kekuatan untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Jadi para sahabat yang ada di Yaman berusaha menyerang, menggalang kekuatan untuk menyerang orang-orang yang mengikuti atau mengaku sebagai nabi. Dia berusaha melaksanakan perintah Nabi SAW. Namun tidak lama kemudian Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Saat itu ketika ada terdengar di sana ada nabi palsu, ya, yang dimana Aswad Al-Ansi tadi, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Mu'ad bin Jabal untuk menghabisinya. Namun tidak lama Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat tetap ingin melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendukung dan memerintahkan mereka untuk menghabisi penduduk Yaman yang murtad. Jadi tetap berpegang teguh pada perintah Nabi SAW tadi untuk menghabisi orang-orang yang murtad dan menyerang orang yang tadi mengaku dirinya sebagai nabi. Akhirnya para sahabat dengan kekuatan berhasil menghabisi nabi palsu
Siapa namanya tadi? Aswad Al-Ansi. Dia, Aswad Al-Ansi adalah seseorang yang mengaku dirinya sebagai nabi palsu di negeri Yaman, dihabisi oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Maka anak-anakku yang saleh dan salehah semuanya, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan semua sahabat di Madinah sangat bergembira atas terbunuhnya nabi palsu tersebut. Jadi ketika Aswad Al-Ansi ini terbunuh, Abu Bakar bergembira, senang mendengar berita terbunuhnya orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Kemudian beliau radhiyallahu anhu memberikan semangat kepada para sahabat yang tinggal di Yaman agar memberikan bantuan untuk mengalahkan orang-orang murtad yang ingin membunuh umat Islam. Ya, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berusaha memberikan bantuan kepada para sahabat yang berada di negeri Yaman tadi, memberikan bantuan untuk mengalahkan orang-orang yang pada murtad, orang-orang yang keluar daripada Islam, diserang terus biar mereka kalah. Karena sebelum diserang juga diajak untuk kembali kepada Islam, tapi kalau tidak mau diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kondisi di Yaman. Jadi di Yaman udah banyak yang murtad, dan sebelumnya sudah muncul ada orang yang mengaku sebagai nabi, alias nabi palsu. Siapa tadi namanya? Aswad Al-Ansi, yang akhirnya dia terbunuh juga. Akhirnya Abu Bakar pun bergembira, senang mendengar terbunuhnya nabi palsu ini. Ya, ini di Yaman. Kemudian muncul pula fitnah. Apa anak-anak semuanya? Nabi palsu di Yamamah. Kalau tadi di Yaman, sekarang di Yamamah. Di daerah Yamamah juga muncul nabi palsu bernama Musailamah bin Habib. Musailamah bin Habib, dia dijuluki Al-Kadzdzab, itu pembohong. Jadi Musailamah Al-Kadzdzab, pembohong. Musailamah bin Habib ini mengaku dirinya sebagai nabi dari Yamamah. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutus Ikrimah bin Abu Jahal dan Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu untuk menghabisi Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi Ikrimah ini dan Syurahbil diutus untuk menghabisi Musailamah Al-Kadzdzab. Akan tetapi pasukan Ikrimah radhiyallahu anhu mengalami kekalahan. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali mengirim pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ke Yamamah. Jadi pertama dikirim siapa tadi? Ikrimah bin Abu Jahal. Qadarul kalah. Dikirim lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa ya tadi yang dikirim? Khalid bin Walid, yang tadi sebelumnya sudah dikirim untuk memerangi orang-orang murtad di Khalid bin Walid. Hanya dikirim pula Khalid bin Walid ke Yamamah. Pasukan ini pun berhasil mengalahkan dan menghabisi nabi palsu. Siapa tadi? Musailamah Al-Kadzdzab. Ini dikalahkan oleh Khalid bin Walid, yang dia sebagai pasukan pemimpin perang menghabisi Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi tadi di Yamamah. Inilah kondisinya. Jadi banyak yang murtad, kemudian ada yang mengaku nabi, ada yang Islam dia tapi tidak mau jamaah, yang Islam tapi dia mau menunaikan zakat. Inilah kondisinya. Kemudian berikutnya, anak-anakku yang saleh dan salehah semuanya, penduduk Bahrain murtad. Penduduk Bahrain pun murtad. Jadi adik-adik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di negeri Bahrain juga banyak orang yang murtad. Di Bahrain ada orang-orang yang murtad, bahkan banyak. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengutus sahabat Al-A'la bin Al-Hadrami. A'la Al-Hadrami ini diutus oleh
Abu Bakar As-Siddiq untuk mengalahkan orang-orang murtad di sana. Di tengah perjalanan, ya, Al-A'la ini bertemu dengan penduduk Yamamah yang telah masuk Islam. Mereka pun ikut bergabung dengan pasukan Al-A'la radhiyallahu anhu hingga akhirnya berhasil mengalahkan orang-orang yang murtad. Jadi termasuk penduduk Bahrain adalah banyak orang-orang yang murtad yang keluar daripada Islam. Cobaan buat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya beliau pun mengirim pasukan yang dipimpin oleh Al-A'la bin Al-Hadrami ini untuk menghabisi orang-orang yang murtad di negeri Bahrain, yang akhirnya berhasil mengalahkan orang-orang murtad. Makanya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan dan keislaman kita sehingga kita dimatikan dalam keadaan Islam semuanya. Ini penduduk Bahrain. Kemudian anak-anakku yang soleh dan solehah semuanya, penduduk Oman pun murtad. Jadi penduduk Oman banyak yang murtad. Jadi di negeri Oman juga muncul beberapa orang yang murtad, yang keluar daripada Islam. Kalau tadi di Bahrain, di Yaman, kemudian ini di Oman juga banyak yang murtad, yang keluar daripada Islam. Khalifah Abu Bakar pun radhiyallahu anhu mengirim pasukan yang dipimpin Hudzaifah bin Mihsan. Hudzaifah bin Mihsan dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam perjalanannya, Hudzaifah radhiyallahu anhu bertemu dengan pasukan Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu. Jadi dalam perjalanan beliau, ya Hudzaifah ini bertemu dengan sahabat Nabi SAW yang namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Akhirnya dia pun ikut bergabung dengan pasukan Hudzaifah. Siapa tadi yang bergabung? Ikrimah bin Abu Jahal bergabung dengan pasukannya Hudzaifah radhiyallahu anhu. Pasukan gabungan ini dengan mudah mengalahkan orang-orang murtad di Oman. Jadi antara gabungan pasukan Hudzaifah dengan pasukannya Ikrimah ini gabung perang memerangi orang-orang yang murtad di Oman. Maka ini mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Pasukan gabungan yang begitu kuat mengalahkan orang-orang murtad yang ada di Oman. Inilah kondisi bagaimana yang dihadapi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya subhanallah, ujiannya begitu berat, begitu besar ujiannya. Anak-anak yang saleh dan salehah semuanya, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kemudian berikutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dakwah ke Irak dan Syam. Dakwah ke Irak dan Syam. Jadi setelah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pulang dari Yamamah, Khalid bin Walid pulang dari Yamamah, Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkannya untuk menyebarkan Islam ke Irak. Abu Bakar memerintahkan untuk menyebarkan Islam ke Irak. Jadi subhanallah, Islam tersebar kemana-mana. Dan termasuk ini disebarkan ke Irak. Dan juga ke Syam. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga ingin menyebarkan Islam ke Syam. Ke Irak, ke Syam. Oleh sebab itu, dia mengumpulkan para sahabat seperti Yazid bin Abu Sufyan, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Syurahbil bin Hasanah, Amr bin As, dan Muawiyah bin Abu Sufyan, serta untuk menyebarkan Islam di negeri Syam. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW dikumpulkan. Ada tadi siapa? Yazid bin Abu Sufyan, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Syurahbil bin Hasanah, kemudian Amr bin As, ya, sahabat Amr bin As, kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka menyebarkan Islam di negeri Syam. Subhanallah. Jadi Islam tersebar kemana-mana, termasuk disebarkan ke daerah
yaitu Irak dan Syam. Jadi perjuangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang begitu gigih memperjuangkan Islam, kemudian dia berusaha memerangi orang-orang yang murtad, kemudian bahkan juga memerangi orang-orang yang tadi tidak mau mengeluarkan zakatnya. Jadi kita juga harus berusaha mengikuti langkah-langkah beliau untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itulah kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana perjalanan beliau, ya, begitu gigih untuk mempertahankan Islam dan begitu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sahabat yang mulia ini, ya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala alias meninggal. Karena Allah juga sudah mengingatkan pada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Seorang sahabat yang mulia ini pun juga menghadapi yang sama, menghadapi kematian sebagaimana makhluk yang lainnya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berusaha keras untuk menyebarkan Islam. Pada hari Senin setelah maghrib tanggal 8 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Jadi Abu Bakar As-Siddiq umurnya 63 tahun, sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur 63 tahun. Dia wafat setelah jatuh sakit selama 15 hari. Jadi sebelum meninggal beliau sakit terlebih dahulu kurang lebih 15 hari. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi sebagian, ya, pada waktu sholat jenazah, jadi menjadi imam. Artinya Umar bin Khattab menjadi imam sholat jenazah pada waktu meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi yang imami saat itu adalah Umar bin Khattab. Ini juga ada indikasi sebagai tanda bahwasanya khalifah berikutnya nanti adalah Umar bin Khattab. Tadi insyaallah kita juga akan menceritakan kisahnya sahabat berikutnya, itu Umar bin Khattab. Adik-adikku yang kami sayang semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajmain, ya. Dari kisah yang kita sampaikan dari episode yang pertama dan kedua ini, kita bisa mengambil beberapa hikmah, faidah, pelajaran yang sangat penting dari kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi anak-anak juga bisa ambil sendiri, coba hikmahnya apa. Ya, di antara hikmahnya adalah yang pertama, kita harus jujur dan membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi namanya Abu Bakar, itu siapa namanya? Abdullah bin Utsman. Dia punya gelar As-Siddiq, yaitu yang jujur dan membenarkan. Maka kita juga berusaha bagaimana jadi orang-orang yang jujur dan membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikap seorang mukmin adalah sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Itulah sikap seorang muslim. Begitu Abu Bakar. Makanya dia mendapatkan As-Siddiq, julukannya As-Siddiq. Kemudian dari kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita juga bisa mengambil pelajaran, kita terdorong untuk menjadi orang-orang yang dermawan, senang membantu, senang sedekah. Karena begitu besar pahalanya orang-orang yang sedekah, orang-orang yang dermawan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin", anak-anak semuanya. Jadi tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bagaimana? Beliau ketika baru masuk Islam, coba 40 ribu dirham untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan dia memerdekakan budak-budak seperti Bilal bin Rabah. Subhanallah, berapa uang yang keluar untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terdorong menjadi orang-orang yang dermawan. Jadi anak-anakku yang saudara-saudara semuanya, kita berlatih menjadi orang-orang yang suka berinfak. Yang ketiga adalah menjaga dan melindungi temannya. Menjaga dan melindungi teman. Jadi anak-anakku yang saudara-saudara juga berusaha menjaga dan melindungi temannya sendiri. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dilindungi, dijaga oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika hijrah, dijaga oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika butuh tikar, dikelarkan tikarnya. Artinya begitu perhatian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi kita Muhammad SAW, mendorong bagi kita untuk kita juga menjaga teman kita, sahabat kita. Bukan malah teman kita dicela, dijelek-jelekan, jangan. Ya, anak yang soleh dan solehah harus rukun sama temannya, teman di kelasnya, teman di rumahnya, teman di masjidnya, dan teman di mana saja. Kemudian berikutnya adalah berusaha menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan ujian, cobaan yang besar ketika menjadi khalifah. Tadi apa? Banyak orang-orang yang murtad, keluar daripada Islam, dan ada yang muslim tapi dia tidak mau menunaikan zakat, tidak mau sholat jamaah. Maka Abu Bakar As-Siddiq juga berusaha amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak mereka untuk kembali kepada Islam, mengikuti ajaran yang benar. Kemudian kita juga, ya, pelajaran yang berikutnya, yang terakhir adalah mengajak orang untuk mengikuti kebenaran dan mengingatkan kita jika tidak lurus. Artinya kita berusaha mengikuti kebenaran, mengikuti jalan yang lurus, sebagaimana khutbahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah. Dan juga mengingatkan kita jika kita tidak lurus. Jadi kita juga harus lapang ketika kita tidak lurus, tidak benar, kemudian kita diingatkan. Harusnya seorang muslim harus legowo, harus lapang dada, sebagaimana dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga menunjukkan ketawaduan beliau bahwa beliau siap untuk mendapatkan masukan dari siapapun demi kebenaran. Artinya ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Inilah anak-anakku yang saudara-saudara semuanya, kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sangat menginspirasi kita untuk lebih semangat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, dan kita bisa mengikuti jejak orang-orang yang soleh. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.